sahabat biologi, perkenalkan nama saya Niwayang Putriandelina Pratiwi, nomor absen 45, saya dari kelas 10 IPA 3. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai kladogram dan kunci determinasi. Yuk kita simak videonya. Pertama, kladogram. Kladogram merupakan bahan evolusi atau diagram bercabang yang menggambarkan hubungan taksonomi dan garis evolusioner antar takson. Dalam kladogram, asumsi dasar yang digunakan adalah organisme-organisme yang berada dalam satu clade atau cabang, yaitu nenek moyang dan turunannya. Tujuan pembuatan kladogram: pertama, mendeskripsikan setiap karakter organisme untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Kedua, mengelompokkan berbagai macam organisme berdasarkan kesamaan karakter yang dimiliki oleh makhluk hidup dan mengamati hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jenis kladogram ada 3. Yang pertama, monofilentik, yaitu mencakup leluhur serta keturunannya. Kedua, parafilentik, yaitu meliputi leluhur dengan beberapa keturunan saja. Ketiga, polifilentik, yaitu melingkupi segala macam organisme tanpa nenek moyang yang sama. Contoh kladogram hewan. Pertama, tabel karakteristik dan spesies. Nah, pada tabel berikut ini ada 4 macam spesies hewan yang termasuk vertebrata, yaitu ikan, kata, anjing, dan kambing. Ikan termasuk ke dalam golongan Pisces, kata amfibi, anjing dan kambing termasuk golongan mamalia. Dan 4 karakteristik atau ciri umum hubungan kekerabatan hewan tersebut ada 4, yaitu bertulang belakang, bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan melahirkan, dan menghasilkan susu. Karakteristik yang pertama itu bertulang belakang yang dimiliki oleh keempat hewan tersebut, yaitu ikan, kata, anjing, dan kambing. Kedua, bernafas dengan paru-paru itu hewan kata, anjing, dan kambing. Sedangkan ikan itu bernafas dengan insang, jadi ikannya diberi tanda. Ketiga, berkembang biak dengan melahirkan, yaitu anjing dan kambing. Sedangkan ikan dan kata itu berkembang biak dengan bertelur, jadi ikan dan kata diberi tanda. Keempat, menghasilkan susu. Hewan yang menghasilkan susu pada tabel berikut ini hanya kambing. Sedangkan ikan, kata, dan anjing tidak menghasilkan susu. Jadi, 3 hewan tersebut diberi tanda. Kedua, membuat diagram Venn berdasarkan karakteristik dan spesies hewan. 3. Menyusun kladogram berdasarkan karakteristik dan spesies hewan. Nah, pada gambar berikut ini sama seperti pada tabel dan diagram Venn yang sudah saya jelaskan, bahwa ada 4 hewan yang bertulang belakang, yaitu mulai dari ikan, kata, anjing, dan kambing. Hewan yang bernafas dengan paru-paru dari kata, anjing, dan kambing. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan itu dari anjing dan kambing. Dan yang terakhir, hewan yang menghasilkan susu itu hanya kambing. Jadi, semakin ke kanan, tanda panahnya itu semakin menunjukkan ciri umum yang lebih spesifik pada hewan tersebut. Kedua, kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi dibuat secara bertahap, mulai dari bahasa, suku, marga, ataupun jenisnya. Pembuatan kunci determinasi: pertama, untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Jenis-jenis kunci determinasi. Jenis kunci determinasi ada 3. Yang pertama, kunci perbandingan. Kunci perbandingan merupakan tabel yang berisi sifat dan ciri yang dipunyai dalam ledger atau kolom lain, serta ada tidaknya sifat dan ciri yang dimiliki oleh takson tersebut. Kedua, kunci analisis. Kunci analisis merupakan bentuk paling umum yang digunakan dalam pustaka. Kunci analisis ini sering disebut juga dengan kunci dikotom. Ketiga, kunci sinopsis. Kunci sinopsis merupakan kesimpulan suatu sistem penggolongan yang disajikan secara tertulis. Contoh kunci determinasi hewan. Kunci determinasi hewan yang saya gunakan di sini yaitu gurita yang termasuk vertebrata. Jadi, kunci determinasi gurita yaitu 1B, hewan tidak berpori, 2A, tidak bertulang belakang, 3B, hidup di air laut, 4B, tubuh lunak, dan 5A, bercangkang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gurita itu termasuk ke dalam golongan moluska. Sekian pembahasan singkat saya mengenai kladogram dan kunci determinasi. Saya ucapkan terima kasih.